Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Kristianto dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil. Saya akan menjelaskan tentang mutu dalam pelaksanaan konstruksi pada bangunan. Proyek konstruksi adalah satu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilakukan dan umumnya berjangka pendek atau panjang serta jelas waktu awal dan akhir. Karakteristik dari suatu proyek konstruksi adalah memiliki tujuan tertentu yang jelas, jumlah biaya, kriteria mutu, dan proses pencapaian. Mempunyai awal kegiatan dan mempunyai akhir kegiatan yang telah ditentukan untuk memenuhi jangka waktu tertentu. Rangkaian kegiatan hanya dilakukan sekali, tidak berulang-ulang, sehingga menghasilkan produk yang bersifat unik dan jenis dan intensitas kegiatan berubah sepanjang proyek berlangsung. Pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan atau proyek konstruksi. 1. Pemilik atau owner. Pemilik atau owner itu bisa disebut juga pemberi tugas, pengembang atau pengguna. Kedua, konsultan. Dari konsultan manajemen konstruksi, konsultan studi kelayakan, konsultan perencanaan teknis, konsultan spesialis, dan konsultan pengawas. Ketiga, pelaksanaan yang dikerjakan 1 dari kontraktor, 2 subkon, ketiga kontraktor spesialis, dan 4 pemasok bahan. Keempat, SDM atau tenaga kerja. Kelima, masyarakat di sekitar lokasi proyek, masyarakat lain yang terkena dampak proyek. Keenam, lembaga atau pengelola. Ketujuh, lembaga keuangan. Kedelapan, lembaga perizinan. Kesembilan, lembaga internal. Pemilik proyek atau owner adalah seorang atau instansi tertentu yang memiliki hak terhadap suatu proyek yang dibangun dan membiayai seluruh pekerjaan dalam proyek konstruksi. Kontraktor adalah badan yang menerima pekerjaan dan melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan berdasarkan gambar rencana peraturan yang telah ditetapkan. Menurut Hendriko 2016, subkontraktor adalah kontraktor yang ditunjuk oleh kontraktor utama dengan persetujuan dari pemilik proyek melalui pihak konsultan dan melaksanakan pekerjaan spesifik. Tahap-tahap pelaksanaan konstruksi. Pertama, kebutuhan. Kita cari lokasi yang akan dibangun proyek, disurvei untuk studi net feasibility study, kemudian penjelasan, penjabaran, briefing. Ketiga, pradesain, survei untuk pradesain. Keempat, desain. Tahap ini survei ke lapangan untuk melakukan survei untuk desain development dan detail desain. Pelelangan atau rekrutmen, ditunjuk kontraktor untuk melaksanakannya. Kemudian pelaksanaan dari kontraktor mensurvei kembali lokasi proyek dan pekerjaan proyek. Kemudian setelah selesai proyek dilakukan pemeliharaan, yaitu maintenance, startup, implementation, dan selesai. Menjamin mutu merupakan pekerjaan dan langkah yang dilakukan untuk memberikan keyakinan bahwa instasi atau sistem yang akan diwujudkan dapat beroperasi dengan baik. Tujuan dari penjaminan mutu ialah mengadakan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk memberikan kepercayaan kepada semua pihak bahwa semua tindakan yang dilakukan untuk mencapai mutu proyek telah dilaksanakan dengan berhasil. Proses pengendalian mutu adalah proses yang dilakukan atau tindakan-tindakan seperti testing, pengukuran, pemeriksaan untuk memantau kegiatan konstruksi yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan. Pengendalian mutu dilaksanakan pada tahap pelaksanaan konstruksi, serta apabila pada tahap pelaksanaan terdapat hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan standar, maka akan dilakukan penindaklanjutan. Aspek-aspek eksternal yang memengaruhi kinerja mutu proyek konstruksi. Aspek sumber daya pada konstruksi terbagi menjadi 3.
1. Sumber daya manusia. Beberapa hal yang dapat diidentifikasi dari aspek sumber daya manusia ini adalah mengenai pemahaman, pengalaman, keterampilan yang dimiliki dari setiap pekerja dan dalam melaksanakan setiap pekerjaan. 2. Sumber daya peralatan. Beberapa hal yang perlu diidentifikasi dari aspek sumber daya peralatan adalah lokasi proyek untuk mengetahui kemudian dalam transportasi dan kapasitas pengiriman. Selain itu, cuaca juga teridentifikasi. Ini perlu dilakukan pada proyek yang dilaksanakan pada lahan terbuka. 3. Sumber daya material. Beberapa aspek yang harus diidentifikasi pada aspek sumber daya material adalah kualitas material, waktu pengiriman, harga material, dan lokasi penyimpanan. B. Aspek lingkungan. Beberapa aspek lingkungan secara umum yang harus diidentifikasi adalah kondisi tanah sekitar proyek konstruksi dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan, di mana ketika apapun kondisi permukaan dapat menentukan metode-metode dalam pelaksanaan pekerjaan dalam proyek konstruksi. Selain itu, kondisi cuaca pada daerah proyek dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, di mana kondisi cuaca dapat mempengaruhi dalam hal pengiriman peralatan dan material. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja mutu. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar suatu proyek, yakni faktor yang berasal dari lingkungan sekitar lokasi pelaksanaan proyek. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mahisha 2011, faktor internal yang terdapat pada pelaksanaan konstruksi adalah berupa kesalahan dalam perencanaan, manajemen proyek buruk, penerapan organisasi yang buruk, dan budaya perusahaan. Penutup. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja mutu dalam pelaksanaan konstruksi pada bangunan tinggi di Jakarta yaitu kelompok. Faktor 1. Sumber daya meliputi kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya pengalaman kerja dari para pekerja Indonesia, metode kerja yang diterapkan pekerja, human error, peralatan yang tidak layak digunakan, dan akses ke lokasi proyek. Faktor eksternal yang paling mempengaruhi adalah kelembapan udara, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, kenaikan suku bunga, suhu lingkungan, dan fluktuasi nilai mata uang. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata maupun penjelasan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.